حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Sholat itu yang wajib, kalau Anda tahu, yang wajib dibaca waktu Anda melakukan sholat zuhur, maghrib, isya dan seterusnya itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila nggak bisa menghafal ini, nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur. Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu taibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaitanya tambahan itu. Yang kelima adalah assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu. تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. Ya Allah, janganlah kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhirku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho. Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali, muter Pak, 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo? Hanya satu, burung beo membaca meniru, sedangkan manusia apakah dia baca meniru atau baca dengan ma'rifat, dengan memahami dengan baik? Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafal kan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, sama Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai, ya Allah, apapun kehendakmu hari ini aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi robba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini ya. Raditu billahi robba. Ya Allah, apapun kehendakmu hari ini aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya, bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah Allah, menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak nama Tuhan kita? Allah. Ya kapan? Dua pendapat. Ada yang mengatakan mulai takbir begitu masuk malam 1 Syawal. Maghrib, tenggelam matahari, masuk 1 Syawal. Ada yang mengatakan bertakbir mulainya waktu berangkat dari rumah mau sholat Idul. Apa pula Idul Adha? Cepat aja. Idul Fitri. Tapi biasanya kita di Indonesia pakai pendapat yang pertama, bertakbirnya mulai maghrib. Habis takbir, khotib naik ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Habis, tak ada lagi takbir Idul. Setelah ia selesai wudhu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Rasulullah katakan terbuka untuknya 8 pintu syurga dan Allah persilahkan kepadanya memasuki syurga dari pintu manapun. Membaca istighfar pagi dan sore 27 kali, ini hadis ini. 27 kali pagi, 27 kali sore. Di samping Allah akan mengampuni dosanya, juga Allah akan jamin rizkinya. Allah akan jamin rizkinya. Allah akan gampangkan urusannya. Masya Allah. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang mendawamkan istighfar 27 kali pagi, 27 kali sore itu, sampai-sampai keluarganya dan tetangga-tetangganya akan mendapatkan barokahnya. Mereka akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Barokah istighfar seseorang yang dawam pagi sore istighfar 27 kali. Maka Buya ijazahkan istighfar yang itu. Itu istighfar yang itu yang Buya ijazahkan kepada jamaah. Subhanallah, Buya terima dari banyak guru. Di antaranya dari guru Buya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki dulu. Ya, ketika Buya ketemu dengan beliau ijazahkan kepada Buya istighfar itu. Dan beliau mengatakan
semua guru-gurunya dan leluhurnya saling mewasiatkan tentang istighfar ini. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah dari dulu mengijazahkan istighfar ini. Beliau juga mengatakan bahwa leluhurnya semuanya daripada Al-Ba'alawi, para habaib dan juga guru-gurunya saling wasiatkan agar dawa membacakan istighfar ini. Sebab apa? Ini faidahnya, khasiatnya bukan cuma diampuni dosa saja, tapi juga Allah akan menggampangkan rizki. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allah gampangkan urusan. Dan juga keluarga kita, tetangga-tetangga kita akan dimakmurkan oleh Allah barokah istighfar kita itu. Yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Coba segitu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyul Qayyum. Ada yang bacanya didhammahkan Ar-Rahmanur Rahimul Hayyul Qayyum, ada yang difatahkan Ar-Rahman Ar-Rahim karena sifat dari Allah. Astaghfirullah, gitu kan? Alladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmana, sifat dari Allah. Boleh sifat dari alladzi la ilaha illa huwa, kan? Jadi Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Hayyu Al-Qayyum. Boleh juga jadi menjadi khobar, ya. Jadi ada dua bacaan, Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahimul Hayyul Qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Boleh dibaca Ar-Rahman, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim al-Hayyul Qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Dan dengan istighfar itu akan terjaga dari segala malapetaka, akan terjaga dari musibah, tidak akan terkena musibah termasuk musibah yang mendadak. Ini janji Allah, karena Allah berjanji dalam Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat Quran, janji Allah. Allah berjanji kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, wahai Muhammad, Allah tidak akan mengazab satu kaum wa anta fihim, selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Kalau ada nabi di satu kaum, di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat tersebut yang berhak mendapatkan azab, yang berhak mendapatkan bencana, tidak akan dikasih bencana. Kalau nabi ada di situ, kalau nabi ada di situ tidak akan dikasih bencana. Maka kalau kita lihat sejarah-sejarah ketika Allah menurunkan azab di zaman para rasul terdahulu, rasulnya harus keluar dulu dari kampungnya. Ketika Allah mau menurunkan azab ke kaum Nabi Lut, Nabi Lutnya harus keluar dulu dari kampung, ya? Coba kita lihat, gitu kan, sejarah-sejarah para rasul. Begitu juga para wali-wali Allah, kan? Di situ ada wali Allah tidak akan terkena azab di tempat tersebut, ya. Kalau ditakdirkan mau kena azab, walinya harus keluar dulu. Karena hadirnya seorang wali, gitu kan, itu penghalang daripada turunnya azab. Bahwa melewati orang yang sedang salat lewat di
di depan orang yang sedang salat itu dosa besar. Seperti apa ukuran dosa besarnya? Nabi SAW memberikan gambaran. Andaikan orang yang melewati di depan orang yang salat tahu betapa besarnya ancamannya, niscaya dia lebih memilih untuk diam selama 40 hari daripada harus melewati orang itu. Karena saking besarnya ancaman itu dan saking menakutkannya ancaman itu. Jangankan 40 hari. Petugas keamanan yang dia berdiri selama 8 jam itu pun harus ada istirahatnya. Apalagi selama 40 hari. Karena itulah ketika Anda selesai salat wajib lalu mau meninggalkan jamaah, mau meninggalkan masjid, maka perhatikan jangan sampai melewati orang yang sedang salat dan lewati saja orang yang sedang zikir. Karena melewati orang yang sedang duduk zikir, orang yang sedang membaca Quran diperbolehkan dengan ijma' kaum muslimin. Tapi melewati orang yang sedang salat apapun posisinya, baik dia berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, apalagi ketika sujud, hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا selesai sholat subuh untuk meningkatkan wadah rizkimu atau untuk meluaskan wadah rizkimu. Setelah sholat subuh, bacalah astagfirullah minimal 33 kali, Al-Fatihah minimal 1 kali, dan baca ya mughni ya mughni ya mughni minimal 33 kali. Kemudian baca doa subuh ini ya. Insya Allah setiap amalan subuh ini setiap harinya kamu lakukan, rezekimu akan semakin luas dan berlimpah, Masya Allah ya, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Semoga rezekimu semakin luas, amin ya rabbal alamin. Bacakan amalan ini setelah kamu selesai sholat subuh untuk meningkatkan wadah rizkimu atau untuk meluaskan wadah rizkimu. Setelah sholat subuh, bacalah astagfirullah minimal 33 kali, Al-Fatihah minimal 1 kali, dan baca ya mughni ya mughni minimal 33 kali. Kemudian baca doa subuh ini ya. Insya Allah setiap amalan subuh ini setiap harinya kamu lakukan, rezekimu akan semakin luas dan berlimpah, Masya Allah ya, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Semoga rezeki Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah masukkan si fulan ini. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah masukkan si fulan ini. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya hafal. Hafal enggak qul hu? Hafal. Karena sunnah ba'diyah selalu qul hu. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu lagi.
hafal, mudah, enak. Ayat yang begitu pendek, tapi subhanallah dari segi makna luas. Akidah. Ini akidah kita orang Muslim. Qul huwallahu ahad. Akidah. Bahkan mencintai surah ini terjamin kita dapat surga Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali saja, dapat rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang memang selalu suka baca ayat ini, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Sampai jamaah heran, kok ini kamu suka aja baca qul huwallahu ahad. Sampai lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini imam kita, tapi selalu qul huwallahu ahad mulu. Baca surah lain tambah lagi qul huwallahu ahad, tidak mau rukuk. Seolah-olah belum puas sama ayat-ayat lain, harus tambah qul hu baru rukuk." Misal baca Al-Fatihah, baca idza jaa nasrullah innahu kana tawwaba, tidak mau rukuk, qul huwallahu ahad dulu baru rukuk. Dia merasa belum mantap kalau tidak disertai dengan qul huwallahu ahad. Apa kata beliau? "Saya imam kalian dan begitulah bacaan saya. Kalau kalian tidak mau, carilah imam lain." Mereka lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini kok imam kita seperti ini? Qul hu mulu. Setiap rakaat dia baca satu ayat, tambah lagi qul hu. Rakaat kedua baca ayat, tambah lagi qul hu." Rasul panggil, "Mengapa kamu suka seperti itu?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta surah ini karena pembahasannya sifat-sifat Allah." Rasulullah diam sebentar. Di saat itu turunnya wahyu. Dan Rasul berkata, "Wahai yang kamu cinta surah ini, Allah juga cinta kepadamu." Allahu Akbar. Akidah yang kuat. Dia cinta surah ini, dia mendapatkan cintaan Allah. Bahkan ada satu riwayat yang lain, "Wa hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surah ini sebab kamu terjamin masuk surga. Allahu Akbar. Jangan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang dari 70 pintu bencana dan kesulitan. 70 pintu bencana dan kesulitan dengan kita mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua bencana dan kesulitan akan disingkirkan. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang dari 70 pintu bencana dan kesulitan. 70 pintu bencana dan kesulitan dengan kita mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua bencana dan kesulitan akan disingkirkan. شيء
diri sendiri. 1. Pegang dada sebelah kiri. 2. Niat dengan mengucapkan, Ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, untuk lahir dan batin. 3. Assalamualaikum, sebut nama lengkap kamu. 4. Ucapkan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah tubuh dan jiwaku. Jauhkanlah aku dari keburukan diriku sendiri, dan keburukan dari makhlukmu yang lain. Jaga dan lindungi hambamu ini. Jadikanlah hamba sebagai penjemput rezekimu yang berlimpah seperti air tiada henti. 5. Baca Al-Fatihah. Cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. 1. Pegang dada sebelah kiri. 2. Niat dengan mengucapkan, Ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, untuk lahir dan batin. 3. Assalamualaikum, sebut nama lengkap kamu. 4. Ucapkan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah tubuh dan jiwaku. Jauhkanlah aku dari keburukan diriku sendiri, dan keburukan dari makhlukmu yang lain. Jaga dan lindungi hambamu ini. Jadikanlah hamba sebagai penjemput rezekimu yang berlimpah seperti air tiada henti. 5. Baca Al-Fatihah. Cara Pagi dan sore, Allah turunkan baginya 70 malaikat menjaga dia. Tidak usah pakai aneh-aneh. Baca aja itu. Ya, mau terbebas dari wirid, dari azimat, mau baca ba'da subuh, baca ba'da asar atau ba'da maghrib, wallahu alladzi la ilaha illahu, tapi ditambah di depannya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 marat 3 kali, lalu wallahu alladzi sampai akhir. Itu amalan saya dari kecil. Umur saya baru 9 tahun, saya ditalkinkan guru kita, diijazahkan guru saya ngajarkan hikam untuk mengamalkan ini. Alhamdulillah sampai hari ini hanya sesekali saya tidak baca. Maka enggak. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Setiap hari insya Allah suki kita. Insya Allah suki. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya itu aja. Gak usah panjang. Allahumma nirukan. Inni as'aluka al huda. Total rewardnya udah di atas 10 miliar ya? Reward sama bonus udah 11,5 miliar. Pokoknya terserah percaya nggak percaya, yang jelas 11,5 miliar total reward dan bonusnya. Teman-teman percaya nggak percaya, lihat. So